Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Idarah Al-Syaf yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azizah Nur Khalifah, Ina Inayah, dan Rizka Lailatul Andini akan mempresentasikan mengenai masalah-masalah pengelolaan kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 2 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dari masalah-masalah pengelolaan kelas, dan poin yang kedua yaitu masalah-masalah pengelolaan kelas. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian dari masalah-masalah pengelolaan kelas. Arti masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah sesuatu yang perlu atau wajib untuk diselesaikan atau dipecahkan. Sementara itu, menurut Sugiono, masalah ialah kesenjangan atau kontradiksi antara sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu hal yang berlangsung. Maksudnya di sini ialah seandainya sesuatu yang berlangsung itu tidak sesuai harapan, maka perkara itu menjadi sebuah masalah. Adapun makna masalah ialah suatu rintangan yang perlu diatasi. Dengan sebutan lain, sebuah masalah adalah kontradiksi antara realitas dengan sesuatu yang diinginkan supaya mendapat perolehan yang optimal. Adapun makna dari pengelolaan kelas ialah kegiatan seorang pendidik atau guru demi meningkatkan akhlak siswa atau peserta didik sesuai dengan yang diharapkan, dan juga meminimalisir akhlak yang tidak diharapkan. Atau definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan kelas ialah seperangkat aktivitas pendidik untuk meningkatkan ikatan antar pribadi menjadi lebih baik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa masalah pengelolaan kelas ialah kesenjangan atau kontradiksi antara realita dengan ekspektasi atau sesuatu yang diharapkan yang terjadi pada pengelolaan kelas. Masalah-masalah pengelolaan kelas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada masalah individu dan yang kedua adalah masalah kelompok. Masalah individu ini berdasarkan pada anggapan dasar manusia bahwa tingkah lakunya itu lebih mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jadi setiap manusia, setiap individu pasti memiliki kebutuhan dasar, yaitu untuk memiliki dan merasa dirinya berguna. Kalau seorang individu itu merasa dirinya tidak berguna atau gagal mengembangkan rasa memiliki atau tidak merasa bahwa dirinya itu berharga, maka individu itu akan bertingkah laku menyimpang. Dan yang kedua ialah masalah kelompok, yaitu penyimpangan tingkah laku dari beberapa anggota siswa atau lebih dari satu. Rudolf Dreikurs dan Pearl Castle dalam Ahmad Rohani tahun 2004 mengklasifikasikan beberapa kelompok masalah individu pada pengelolaan kelas, yang mana masalah individu ini diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, atau dalam bahasa Inggris disebut attention getting behavior. Masalah pengelolaan kelas ini berkenaan dengan masalah individu, yaitu pengaktualan perilaku peserta didik yang suka memperoleh perhatian dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini perilaku negatif dari mencari perhatian yang aktif yang sering kita jumpai, yaitu suka memamerkan sesuatu, memperolok, menciptakan kekacauan atau keramaian, menampilkan sikap nakal, selalu menanyakan sesuatu yang tidak penting, singkatnya tukang rewel. Yang kedua ada perilaku ingin menampakkan sebuah kekuatan maupun kekuasaan. Contoh masalah lainnya dari masalah individu ialah perilaku berburu kekuasaan atau perilaku yang sama seperti perhatian yang negatif tetapi lebih luas.
Pemburu kekuasaan ini sering kita temukan pada para siswa yang rajin mendekat, memperlihatkan penentangan pendapat, berbohong, tidak ingin melaksanakan yang diinstruksikan oleh orang lain, serta menampakkan tindakan tidak taat secara jelas. Yang ketiga, ada perilaku yang menampakkan balas dendam. Para peserta didik yang memaksakan balas mengalami suatu kegagalan yang terlalu dalam serta tidak sadar bahwasanya mereka kenyataannya berburu kesuksesan dengan cara melukai orang lain, penganiayaan, penyerbuan melalui fisik kepada peserta didik lainnya, para petugas serta pengusaha maupun kepada hewan-hewan tidak jarang dilakukan oleh peserta didik ini. Siswa akan merasa tersakiti jika ditandingi oleh orang lain, dan siswa yang mengalami hal ini bukan para pemain yang memiliki akhlak baik. Contohnya pada sebuah pertandingan, para peserta didik yang gemar membalas dendam umumnya lebih gemar berperilaku secara aktif dibandingkan dengan pasif. Peserta didik yang memiliki sifat ini sering ditemui sebagai para siswa yang liar serta kejam, sedangkan yang tidak aktif atau pasif identik dengan para siswa yang selalu cemburu dan tidak taat atau sering melawan. Yang keempat atau yang terakhir ialah perilaku menampakkan ketidakmampuan. Peserta didik yang menampakkan ketidakmampuan hakikatnya merasa sangat tidak bisa berikhtiar demi mencapai sesuatu yang diinginkannya, yang memiliki sikap mudah menyerah atas segala rintangan yang menghadap. Terlebih, para peserta didik yang memiliki sifat ini menduga bahwasanya yang ada pada hadapannya itu hanyalah sebuah kegagalan, tidak ada kemungkinan untuk berhasil. Padahal setiap individu itu seyogianya atau sehendaknya memiliki harapan atau upaya, setidaknya ikhtiar terlebih dahulu sebelum menyerah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan individu, kalau di poin ini kita akan membahas beberapa masalah pengelolaan kelas yang berkaitan dengan kelompok atau penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh beberapa siswa. Jadi tidak hanya satu siswa, akan tetapi beberapa siswa, satu atau lebih. Dikatakan masalah kelompok ialah karena masalahnya yang dilakukan itu sudah melibatkan lebih dari satu siswa atau beberapa siswa. Adapun beberapa contoh masalah yang masuk ke kategori masalah kelompok. Yang pertama ada keadaan kelas kurang kohesif atau keadaan kelas yang tidak padu. Maksudnya di sini ialah ada beberapa perilaku peserta didik yang menjadikan keadaan kelas atau suasana kelas itu kurang kohesif atau kurang padu. Contohnya, ketika pembagian kelompok, siswa biasanya itu lebih memilih-milih teman dalam menentukan kelompok. Hal ini dikarenakan ada peserta didik atau siswa yang memiliki kekurangan dalam kemampuan berpikirnya. Hal ini menyebabkan peserta didik lain itu menghindar untuk sekelompok dengannya. Contoh lainnya yaitu sikap ejek-mengejek antara siswa laki-laki dengan perempuan. Hal ini dapat menyebabkan kegaduhan atau kebisingan dan hilangnya konsentrasi dalam belajar mengajar. Perlu diketahui bahwasanya kekohesifan kelas juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru. Sehingga kegaduhan yang dibuat oleh peserta didik bisa jadi juga dikarenakan guru kurang tanggap terhadap peserta didik. Yang kedua ialah kelas memberikan respon negatif terhadap salah satu anggota kelas atau kelas mereaksi negatif. Contohnya ialah ketika ada salah satu peserta didik yang terdiskriminasi atau beda dari teman-temannya yang lain. Misalnya ada kekurangan dalam nilai atau kelainan dalam fisik dan masalah-masalah lain. Menurut penelitian, kebanyakan peserta didik yang terdiskriminasi atau yang
eh, terisolir itu ialah peserta didik yang lebih banyak diam atau tidak suka melawan, sehingga teman-temannya yang lain itu menganggap dia tuh lemah dan memperlakukannya dengan kurang pantas. Oleh karena itu, seyogianya seorang pendidik itu menyampaikan pelajaran kepada peserta didiknya mengenai sopan santun dan saling menghargai. Yang ketiga, ada mendukung anggota kelas yang justru melanggar norma atau aturan. Contohnya, ketika jam pelajaran sudah dimulai, tetapi guru belum juga masuk ke kelas, lalu ada satu murid atau satu siswa yang mau memanggil guru ke kantor, sedangkan teman-teman yang lain itu menghalangi, seperti menolaknya, sehingga tidak jadi dipanggil. Kemudian guru itu tidak masuk dan terjadi kekosongan jam. Nah, hal tersebut itu menimbulkan kerugian bagi peserta didik, karena peserta didik yang seharusnya mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, karena gurunya tidak masuk, sehingga waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar itu bisa jadi dipakai untuk ajang bermain-main, sehingga peserta didik tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Yang keempat, yaitu kelompok mudah dialihkan. Persoalan ini masih terjadi di beberapa sekolah, dikarenakan pada saat pendidik mengaplikasikan metode pembelajaran kelompok, peserta didik kan diarahkan untuk duduk berdekatan ya. Nah, hal itu menimbulkan kegaduhan atau kebisingan yang sulit untuk dikondisikan oleh pendidik. Nah, dengan demikian seharusnya atau seyogianya pendidik itu membagi kelompok dengan teliti, dengan benar. Atau di dalam satu tim itu setidaknya berisi satu peserta didik yang bisa mengontrol timnya. Yang kelima, yaitu semangat kerja rendah. Yaitu saat pendidik memberikan tugas atau memberikan ulangan harian kepada peserta didik, itu terkadang ada peserta didik yang menolak secara bersama-sama. Satu kelas menolak untuk melakukan ulangan harian, entah itu alasannya belum memahami materi atau belum belajar atau alasan-alasan lainnya, sehingga tidak ada rasa semangat untuk bekerja, untuk aktif seperti itu. Kemudian yang terakhir ialah kelas kurang mampu beradaptasi dengan situasi baru. Persoalan ini terjadi kepada para peserta didik yang tidak ingin untuk melaksanakan pembelajaran secara tim atau kelompok, atau dia lebih senang individual, atau ada sifat individualisme di dalam dirinya. Tidak suka berbaur, tidak suka bercampur dengan teman-teman yang lain. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.